Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelum PTS ini mungkin pertemuan yang terakhir sebelum PTS. Maka dari itu kita akan membaca matan takribnya, yaitu yang di atas garis pada halaman 58. Kita masih meneruskan materi kita, namun kali ini yang kita baca hanya yang di atas garis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Adapun hewan semuanya suci. Adapun hewan semuanya tahirun suci. Illal kalba kecuali anjing, wal khinzira dan babi. Kecuali anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma dan anak turunnya. Anak turun dari mereka berdua, anak turun dari anjing dan babi. Au min ahadima atau salah satunya, atau hasil cloning, au min ahdima atau hasil cloning dari salah satunya. Ma'a hayawanin tohirin dengan hewan yang suci lainnya, dengan hewan yang suci. Hasil cloning anjing atau babi dengan hewan yang suci, maka hasil cloningnya itu hukumnya juga najis. Wal maitatu kulluha, adapun bangkai semuanya najisatun najis. Semua bangkai hukumnya najis illas samaka, kecuali ikan, wal jarada dan belalang, wal adamiyah dan manusia, wal adamiyah dan manusia. Berarti semua bangkai, artinya bangkai itu makhluk hidup yang telah mati tanpa disembelih secara syar'i, itu dinamakan bangkai. Semuanya hukumnya najis kecuali 3. Ada 3 makhluk yang mati menjadi bangkai, 3 najis. Yang pertama adalah ikan, kedua belalang, yang ketiga manusia. Sebenarnya manusia kalau meninggal masih dihukumi suci. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia, walaupun sudah meninggal tetap dihukumi suci. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan setelahnya. Wa yughsalu al-ina, wa yughsalu dan dibasuh. Dibasuh di sini cara mensucikan. Al-ina wadah min wuluhil kalbi, dari jilatan anjing. Min wuluhil kalbi, dari jilatan anjing, wal khinziri dan babi. Ketika ada wadah, ada barang yang terjilat oleh anjing dan babi, maka dibasuh sab'a marratin, dengan 7 kali. Sab'a marratin dengan 7 kali. Ihdahunna, yang salah satunya biturabi, dengan debu. Ihdahunna, yang salah satunya biturabi, dengan debu. At-tahuri, yang suci mensucikan. At-tahuri, yang suci mensucikan. Wa yughsalu dan dibasuh. Min sairin najasati, dari najis-najis yang lainnya. Najis yang lain itu apa? Najis selain anjing dan babi, dan juga sebelumnya kita membahas najis air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Nah, berarti selain najis anjing dan babi dan air kencing anak laki-laki yang belum sampai 2 tahun,
Maka di sini hukumnya bagaimana? Dibasuh marrotan wahidatan, sekali saja. Sekali basuhan. Ta'ti alaihi, yang didatangkan atasnya, maksudnya yang disiramkan. Ta'ti alaihi, yang didatangkan atasnya, yang disiramkan. Wassalasu, adapun membasuh 3 kali, afdolu itu lebih utama. Adapun membasuh 3 kali, afdolu lebih utama. Baik. Kemudian maksud daripada di sini najis berarti ketika kita menggabungkan dari yang kemarin, najis itu ada 3 macam. Najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan yang disebabkan kencing bayi lelaki yang belum pernah makan kecuali ASI, umurnya belum sampai 2 tahun. Cara mensucikannya bagaimana? Berhubung ini najis yang ringan atau mukhafafah, cukup dengan dipercikin air sehingga air tersebut menggenangi tempat najisnya secara merata. Itu sudah cukup tanpa harus dialirkan atau disiramkan. Baik. Kemudian yang kedua, najis mughalladah, najis yang sangat berat. Artinya bagaimana? Ini najis disebabkan oleh cairan yang dikeluarkan dari anjing dan babi. Nah, berarti ketika anjingnya kering atau babinya kering itu tidak menyebabkan najis. Yang menyebabkan adalah cairannya, entah itu keringat atau ludahnya, jilatannya. Nah, nanti cara membasuhnya dengan dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Nah, seperti itu. Ini dinamakan najis mughalladah. Kemudian najis yang terakhir yaitu selain najis tersebut dinamakan najis mutawassithah. Caranya bagaimana, Ustaz? Cara mensucikan. Cara mensucikannya seperti biasa, yaitu dengan kita membasuhnya cukup sekali. Dengan catatan najisnya sudah tidak ada. Barang najisnya sudah dihilangkan terlebih dahulu sehingga tidak menyisakan bau atau rasa atau warna, berarti sudah hilang ya. Habis itu disiram sekali. Kalau masih ada barangnya kok disiram, malah bikin najis semuanya, paham? Harus dihilangkan, habis itu disiram. Baik, kemudian ada permasalahan yang lain di sini. Najis akan tapi nggak harus dibasuh. Tadi kan semuanya dibasuh pakai air semuanya kan. Nah, ini ada najis proses sucinya tidak dengan dibasuh. Itu apa? Wa idza takhallalat, dan apabila telah menjadi cuka. Telah menjadi cuka. Asalnya minuman keras atau minuman yang beralkohol, ketika didiamkan lama nanti akan menjadi cuka. Nah, bagaimana apabila telah menjadi cuka? Al-khamratu, minuman keras. Al-khamratu, minuman keras, arak, minuman keras atau minuman yang beralkohol yang memabukkan, binafsiha, dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, tahurat, maka suci. Hukumnya langsung otomatis suci. Wa in khullilat, dan apabila diproses menjadi cuka, artinya diproses menjadi cuka berarti ada campur tangan manusia. Bitarhi syai'in, dengan menjatuhkan sesuatu, menjatuhkan atau dengan menaburkan sesuatu, fiha, di dalamnya, lam tatuhur, maka tidak suci. Kesimpulan daripada ini, minuman keras, setiap minuman yang memabukkan, syariat memvonis hukumnya najis. Otomatis ketika najis, haram untuk dikonsumsinya, baik itu diminum atau semisal buat mandi atau dan yang lainnya. Perkara najis, maksudnya perkara najis tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, otomatis ketika najis berarti kita ketika sholat tidak boleh membawanya, kan seperti itu kan? Nah,
Berarti yang berhubungan dengan suci berarti tidak bisa nanti ini ada. Nah, permasalahannya di sini minuman keras tersebut sudah menjadi cuka. Artinya apa? Zat alkoholnya sudah hilang sehingga rasa memabukkannya itu sudah tidak ada lagi. Nah, berarti bagaimana? Ketika sudah menjadi cuka, berarti hukumnya otomatis suci walaupun tidak dibasuh. Bagaimana membasuh minuman keras? Nah, itu otomatis suci. Namun apabila minuman keras itu menjadi cuka dengan proses campur tangan manusia, contohnya diberi semisal zat kimia, diberi taburan apa, sehingga nanti akan membuat proses menjadi cuka lebih cepat. Seperti itu kan? Ini tidak bisa dihukumi suci, masih tetap najis. Kenapa Ustadz? Karena najis tersebut ketika berubah menjadi suci masih ada campuran yang asalnya itu terkena najis. Apa itu? Taburannya walaupun sudah larut itu menyebabkan dia masih utuh menjadi najis. Nah, seperti itu. Maka dari itu minuman keras diharamkan. Minuman keras semuanya najis. Nah, ketika najis maka hukumnya haram, bisa menjadi suci dan halal apabila sudah mengalami proses berubah menjadi cuka, dengan catatan berubah secara sendiri, tidak ada unsur campur tangan manusia. Demikian dari Ustadz. Nah, ini pelajaran untuk sebelum PTS ini, semoga manfaat dan kita bisa mengamalkan mana yang kita harus sucikan, mana benda yang najis yang harus kita hindari, sehingga ilmu ini menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan hujah untuk kita sebagai bukti kita belajar dan memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.